Selamat malam, saya Cak Lontong, salam lemper. Tepuk tangan buat komik-komik kita. Selamat malam Tuan Putri. Ini yang aneh, jawara disuruh ngelucu, ini kan aneh. Yang lebih aneh kok saya ikut. Tapi kalau Anda lihat di antara jawara-jawara, ada 8 yang duduk di sana. Nggak ada satupun yang mirip jawara. Hanya saya yang mirip kepala sekolah. Sayembara ini hal yang biasa buat jawara seorang seperti saya. Lomba itu pekerjaan saya sehari-hari. Bahkan KTP saya status pekerjaan peserta lomba. Benar. Lomba apa yang belum pernah saya ikuti? Banyak. Anda pernah ikut lomba makan seng? Belum pernah kan? Anda pernah ikut lomba makan tong? Saya pernah ikut dua-duanya bareng. Lomba makan tongseng. Kurang hebat apa saya? Gak usah tepuk tangan. Tertawa saja cukup. Anda harusnya takut dengan saya. Jawara. Bedakan melintir kumis sama gatel. Ini gatel. Iya. Anda tahu reputasi saya. Masalah lomba, Anda tahu perabot di rumah, itu semua hasil karena lomba. Kulkas gede di rumah karena juara, dapat hadiah kulkas gede. Yang kalah cuma dapat radio 2 ban. Sepeda motor di rumah saya karena juara, yang kalah dapat sepeda ontel. Loh bener, televisi LED di rumah itu karena juara, yang kalah dapat blender. Loh, istri di rumah itu karena lomba, yang menang dapat yang cantik. Kebetulan saya kalah. Anda tahu reputasi saya. Saya pernah ikut lomba, saya bukan pamer. SD, lomba cerdas cermat SD tingkat nasional. Saya juara 2. Waktu itu saya ikut kelas 3 SMA. Anda masih yakin bisa mengalahkan saya? Loh, ini nggak macem-macem. Saya dulu, mungkin saya matematika lemah. Dulu saya sering ditanya guru, 15 kali 15. Terus terang saya nggak bisa jawab. Saya disuruh keluar. Keluar. Percuma Pak, saya di luar juga nggak bisa jawab. Ini kadang-kadang kita dipaksa di luar kemampuan kita. Iya. Itu yang perlu Anda ingat. Siapapun Anda, sejago apapun Anda, kalau Anda berhadapan dengan saya, nggak ada apa-apanya. Saya. Anda tahu dulu track record saya ketika sekolah, ulangan sering noleh kanan, noleh kiri. Dikira nyontek. Padahal saya hanya memastikan bahwa soalnya itu sama. Makanya saya tidak ingin terulang pada anak saya. Anak saya harus hebat dalam hal matematika. Sampai saya ancam, kalau sampai nilai matematikamu jelek, jangan panggil saya papa. Ini serius. Kemarin pulang ulangan saya tanya, gimana nilainya matematika? Bapak ini siapa ya? Coba, anak siapa seperti itu? Kalau bukan anak jawara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju bareng. Silakan, biar penuh.
Apakah saya takut? Orang yang takut kalah berarti orang yang tidak pernah merasakan menang. Gak perlu tepuk tangan. Silakan tertawa. Wahai laki-laki, Anda harusnya berpikir, ini seorang perempuan putri, 8 laki-laki memperebutkan seorang putri, 9 sama saya. Anda tahu perbandingannya? 5 wanita dibanding 1 laki-laki di bumi ini. Artinya kalau kita ditolak oleh 1 putri, tenang, masih ada 4 wanita lain yang siap menolak. Apakah itu menakutkan? Jangan tertawa. Silakan tepuk tangan. Sambil tertawa. Saya tidak akan panjang lebar. Karena waktu saya sudah cukup. Saya tidak berharap putri mau. Karena kalau mau saya repot. Anda tahu istri saya? Istri saya tidak tahu saya. Baiklah, saya harap Anda bisa belajar dari saya. Jangan dari mereka. Karena pelajaran terbaik adalah bukan yang terburuk. Saya Cak Lontong, salam lemper. Aduh, Putri, jawaranya ini kayaknya lagi masih berobat, Putri. Tapi Putri, dari ketiga itu selama hari ini, dari ketiga tadi ada yang siapa? Nova, Ria, terus kemudian Anang. Nova. Bukan. Ya. Apria. Saya Nova. Arya Novrianus, Nova, Arya Novrianus, terus kemudian ada Anang Batas dan Cah Lontong. Menurut Kang Putri, menurut Pak Dek Putri. Iya, silakan. Iya. Kak Putri. Semuanya bagus ya, semuanya. Sebagai seorang putri kan saya harus diplomatis jawabannya ya Pak ya. Tapi memang saya percaya kepada yang masalah jam terbang dan juga kematangan gitu. Jadi saya suka sama si lemper. Kenapa aja Putri? Jadi saya suka sekali sama Mas Lemper. Oke, gitu, sambelnya pisah. Oke. Kalau begitu sudah 3 komik ya yang tadi hadir ya. Ada Arya, ada An. Jumpa lagi dengan saya Cak Lontong, salam lemper. Ini adalah saat yang momen-momen emosional buat saya. Saya tahu perasaan Anda, saya tahu. Karena saya merasakan hal yang sama. Sekian lama tidak berjumpa, dari mata Anda kelihatan kerinduan yang saya nggak boleh nangis. Mohon maaf, memang saya sudah lama, hampir saya sendiri lupa bahwa acara ini masih ada. Saya lama tidak bisa datang ke sini, makanya ketika saya diundang Metro TV untuk hadir lagi di acara stand up comedy, saya seperti merasa di acara semacam tali kasih yang mempertemukan seseorang dengan orang-orang yang lain sekian lama tidak bertemu. Jangan menangis. Saya merindukan tepuk tangan yang seperti ini. Saya menguatkan diri. Saya sendiri seperti merasa antara sadar tidak sadar. Ketika saya tadi baru datang, saya langsung disuruh makan prasmanan di lantai 2 tadi. Begitu saya lihat antrian, di depan ada Mosidik, ada Soleh Solihun, ada Semi. Ya ampun. Begitu saya sampai di depan makanan, saya merasa seperti tidak ada tulang. Lemes, karena di situ saya lihat sudah nggak ada daging. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena cinta. Anda percaya dengan cinta? Percaya? Betul. Yang membuat Anda bisa tertawa, yang membuat Anda saya lihat tadi seakan-akan ingin menangis karena cinta. Saya berdiri di sini karena uang.
Cinta itu ibarat penyakit campak, siapapun harus mengalaminya. Disadari, tidak disadari. Tapi Anda mungkin tidak pernah berpikir, siapakah yang menemukan teori cinta? Saya akan sharing kepada Anda. Yang menemukan teori cinta adalah ahli matematika. Kenapa saya bilang yang menemukan teori cinta adalah ahli matematika? Karena dalam cinta ada cinta pertama, cinta kedua, cinta segitiga, cinta 100%. Itu adalah istilah-istilah dalam matematika. Mikir. Kalau yang menemukan teori cinta ahli kimia, mungkin cinta HCl, cinta H2SO4. Tapi yang kadang-kadang sering terjadi di masyarakat kita, cinta itu diskriminatif. Cinta antara laki-laki dan perempuan itu sangat dibedakan. Anda pasti akan bisa merasakan. Laki-laki ibarat kunci, wanita ibarat gembok. Kunci yang bisa membuka banyak gembok itu disebut kunci serbaguna. Tapi satu gembok yang bisa dibuka oleh banyak kunci itu disebut gembok rusak. Diskriminatif. Itu yang harus mulai kita hilangkan. Jangan hati-hati. Yang laki-laki kalau mau cari pasangan, cari istri, jangan cari wanita yang pintar masak. Penting. Karena efeknya sangat buruk buat Anda. Kalau Anda punya pacar atau istri wanita yang pintar masak, suatu saat kalau di rumah Anda minta dia mencuci, dia pasti akan menjawab, "Masa saya kan bisa si Inem." Kalau Anda minta dia untuk mengantarkan kemana, "Masa saya kan bisa si Rudi." Makanya jangan pernah cari istri yang pintar masak. Setiap kita minta dia selalu menjawab seperti itu. Mikir. Kalau istri saya, ini juga pengalaman buat Anda, jangan meniru saya. Istri saya itu selalu merasa dia paling cantik sendiri. Jangan Anda cari pasangan yang merasa paling cantik atau paling ganteng sendiri. Karena begitu ada orang lain, dia jadi paling jelek sendiri. Karena dia paling cantik, paling gantengnya kalau pas sendiri. Jangan mengulangi kesalahan saya. Pesan saya yang terakhir. Ketika cinta tumbuh di hati Anda, biarkan dia tumbuh apa adanya. Yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti kemana arah cinta itu. Tapi yang tidak boleh Anda lupakan adalah Anda pernah bertemu dengan orang seperti saya. Orang yang penuh cinta. Saya tidak ingin sombong. Walaupun padahal pada dasarnya saya sombong. Tapi di depan Anda, saya ingin dianggap sebagai sahabat. Di depan Anda, saya ingin dianggap sebagai teman. Di depan Metro, saya ingin dianggap sebagai talent. Karena ada efek belakangnya. Kalau dia menganggap saya sahabat, yang saya rindukan selama ini musnah. Uang. Tapi kalau Anda berpikir saya datang ke sini hanya untuk uang, itu salah. Itu salah satu maksud saya. Karena yang lebih penting lagi adalah mengobati kerinduan Anda dengan cinta saya kepada Anda dan cinta Anda kepada saya. Tepuk tangan buat saya. Yang di rumah, jangan kemana-mana, karena sudah malam. Tapi kalau toh Anda mau kemana-mana, ingatlah bahwa di rumah selalu ada orang yang menunggu Anda dengan rasa cinta. Saya Cak Lontong, salam lembong.